Coba bayangin, sekarang di dunia kerja, 70%-nya didominasi sama Gen Z. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir atau dengar komentar kayak gini? Anak sekarang itu manja banget, kerja dikit langsung ngeluh. Atau mungkin omong-omongan kayak, baru setahun kerja aja udah minta resign. Nggak loyal banget deh. Kesan ini sebenarnya bikin Gen Z sering dicap sebagai generasi yang gampangan atau generasi kutu loncat, pindah-pindah kerjaan dalam waktu yang singkat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua masalahnya hanya karena Gen Z yang manja? Atau sebenarnya ada faktor lain yang berpengaruh di sini? Faktanya, tantangan di dunia kerja saat ini itu jauh lebih kompleks dibanding era-era sebelumnya. Tahu nggak sih, kalau survei yang dilakukan sama Microsoft Workplace Index tahun 2021, burnout kini jadi alasan yang utama 54% karyawan itu resign. Dan masalah ini tuh nggak sebenarnya dialami sama Gen Z aja. Milenial, bahkan Gen X, itu juga mengalaminya. Jadi, apa sebenarnya yang bikin generasi sekarang itu jauh lebih gampang burnout dan nggak bertahan di kantor? Mari kita kupas alasannya bareng-bareng. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita coba samain dulu ya tentang perspektif kita. Sebenarnya apa sih yang bikin kerjaan kita itu kerasa jauh lebih capek dan jauh lebih melelahkan dibanding pada zaman dahulu? Di beberapa kasus, gue sempat denger ya beberapa pendapat yang bilang kalau kerjaan itu sekarang makin capek karena kerjaannya tuh yang palu gada. Kayak satu orang ngerjain beberapa jenis kerjaan yang beda-beda. Gue sebagai orang yang berkarir di bidang marketing, relate banget sih sama fenomena ini. Karena ya di posisi gue sekarang, gue itu harus paham sama beragam bidang di marketing. Kayak branding, sosial media, ads, kreatif, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya di beberapa konteks, palu gada itu nggak selamanya buruk ya. Misalnya di bidang HR, ada profesi namanya HR Generalist yang tugasnya memang palu gada. Dan ini bisa jadi opportunity yang bagus juga sih buat lu yang emang mau explore potensi lu di berbagai aspek dari profesi yang lagi dulu jalanin sekarang. Dan juga ini bisa membuka peluang yang lebih luas ke pilihan karir yang lebih beragam juga. Ada satu alasan lagi yang mungkin jadi faktor signifikan di sini, tapi jarang dibahas atau jarang dipikirin sama banyak orang. Apakah penyebab itu? Jawabannya adalah teknologi. Pernyataan gue ini mungkin bakal sedikit kontroversial ya, tapi di sini gue mau coba jelasin dulu konteksnya itu kayak gimana. Di satu sisi, perkembangan teknologi itu sebenarnya ngasih dampak positif yang signifikan ya ke gimana cara kita ngelakuin pekerjaan. Yang awalnya dulu kalau mau meeting harus di satu ruangan sama, sekarang ya bisa jauh lebih praktis karena ada teknologi virtual meeting ya, dari Google Meet atau dari Zoom. Dari yang dulu kita kalau mau absen itu harus tanda tangan gitu ya, manual atau scan gitu ya, jari kita pakai alat absen yang ada di kantor. Sekarang kita bisa jauh lebih praktis lewat HP, lu bisa selfie, foto, absennya udah selesai. Kerjaan-kerjaan yang repetitif yang dulu mungkin berjam-jam gitu ya buat ngerjainnya, kayak input data atau bikin rangkuman dan lain sebagainya, itu bisa jadi lebih cepat karena bantuan AI. Bahkan di kerjaan yang berkaitan sama marketing ya yang gua kerjain, hal-hal kayak nulis skrip, bikin gambar, ngedit foto, ngedit video, itu bisa jauh lebih efisien karena bantuan AI. Dengan kemajuan teknologi, sekarang tuh kita bisa banget kerja di mana aja. Mau di kantor, mau di rumah, bahkan di cafe gitu ya. WFC itu populernya tuh karena ada teknologi. Tapi hal yang keren ini juga ada efek sampingnya. Notifikasi yang gak ada habisnya terus masuk ke laptop kita, ke HP kita, terus datang, bahkan sampai bikin kita multitasking sepanjang waktu. Ada juga beberapa orang yang meeting sambil ngerjain hal-hal yang lain. Dari studi yang gue baca, yang dibikin sama Rescue Time, rata-rata pekerja itu hanya punya 2 jam, 48 menit buat produktivitas dan fokus per hari. Sisanya ya buat multitasking, meeting, atau ngurusin notifikasi dari email atau dari HP yang gak habis ya. Secara teori, sebenarnya hal ini kelihatan efisien ya. Tapi faktanya, otak manusia itu sebenarnya nggak dirancang buat ganti pekerjaan atau ganti fokus secara terus-menerus. Studi dari University of Columbia juga nunjukin kalau kita itu setiap kali berpindah tugas, itu butuh rata-rata 23 menit untuk kembali fokus penuh. Bayangin ya, kalau dalam 1 menit kita pindah-pindah kerjaan, itu kita benar-benar susah buat fokus sih. Efeknya apa? Ya kita jadi capek mental, jadi burnout, produktivitas juga kita menurun. Kalian pernah gak sih kalau lagi buka laptop ya buat kerja, terus tiba-tiba notifikasi meeting tuh masuk, belum lagi selesai meeting udah ada email lagi yang harus dijawab. Semua ini tuh bikin kita nggak cuma capek fisik, tapi juga capek mental. Dan inilah kenapa burnout itu jadi fenomena besar di dunia kerja saat ini. Karena orang-orang yang burnout itu biasanya lebih gampang frustrasi, jadi kurang sabaran, bahkan akhirnya pengen cari escape, entah itu cuti panjang atau lebih seringnya ya mereka ngambil resign. Makanya gak heran ya, banyak orang yang ngambil resign alasannya karena capek atau burnout.
Sekarang kita coba masuk ke pertanyaan yang lebih besar. Kok kesannya cuma Gen Z aja yang nggak bertahan? Kenapa cuma Gen Z aja yang disalahin atas fenomena ini? Apakah generasi lain memang lebih tahan banting? Kenyataannya, burnout nggak cuma pilih-pilih generasi. Survei dari Deloitte pada tahun 2022 mengungkapkan kalau 84% Gen Z dan 77% milenial itu melaporkan mengalami burnout di tempat kerja. Tapi karena Gen Z adalah generasi yang baru, dominasi di dunia kerja banyak jumlahnya. Spotlight-nya itu jadi ada di mereka. Kalau kita lihat dari perspektif lain, milenial dan Gen X mungkin tumbuh di era di mana teknologi belum begitu dominan. Jam kerja mereka mungkin masih lebih teratur ya. Gak ada notifikasi, Slack atau email tengah malam, atau chat dari bos juga lewat WhatsApp tengah malam itu mungkin jarang ya. Tapi buat orang-orang Gen Z, mereka harus adaptasi di dunia kerja yang serba cepat, di mana 24 jam itu rasanya kurang banget gitu ya buat ngelesain tugas. Survei dari McKinsey juga bilang kalau 60% Gen Z itu merasa lebih sulit menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Makanya work-life balance itu susah banget ya didapetin sama Gen Z. Sayangnya, stigma manja ini bikin Gen Z sering disalahin. Padahal apa yang mereka hadapi itu sebenarnya tantangan-tantangan yang dibentuknya oleh zaman, bukan oleh diri mereka sendiri. Teknologi yang dirancang buat ngemudahin ya, justru malah bikin beban kerjaan kita semakin berat. Jadi, kalau burnout ini efek samping dari zaman, apakah ada cara buat mengatasinya? Ya pasti ada lah. Dan di sini gue bakal coba share ya tips yang mungkin bisa lu coba buat bertahan di dunia kerja. Pertama, lu bisa kelola tugas dengan efektif lagi. Teknologi sebenarnya memungkinkan pekerjaan kita buat dibawa kemana-mana. Tetapi penting buat kita bisa mengelola tugas itu dengan lebih baik. Lu bisa coba cek gitu ya, satu teknik namanya itu time blocking, di mana lu bisa mengalokasikan waktu tertentu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dengan cara ini, lu bisa fokus pada satu hal dalam satu waktu dan mengurangi distraksi-distraksi yang nggak penting. Bahkan menurut Harvard Business Review, 64% karyawan yang menetapkan batasan di waktu kerja, mereka mengalami peningkatan produktivitas. Kedua, lu juga bisa coba fokus ke satu hal dalam satu waktu. Multitasking mungkin kelihatan produktif ya, tapi sebenarnya itu lebih banyak menguras energi. Menurut American Psychological Association, multitasking itu sebenarnya dapat nurunin efisiensi pekerjaan kita hingga 40%. Dengan fokus ke satu tugas di satu waktu, itu lu sebenarnya bisa menyelesaikan tugas itu dengan lebih baik dan juga lebih cepat. Yang ketiga, lu juga bisa luangkan waktu untuk rehat ya. Jangan ngerasa bersalah buat istirahat ya. Studi dari Gallup juga nunjukin kalau karyawan yang rutin ngambil waktu istirahat itu cenderung 2 kali lebih bahagia di tempat kerja. Misalnya, boleh banget kok lu kalau misalnya mau ngambil break gitu ya di sela-sela kerja. Atau lu juga harus make sure di malam hari lu bisa dapat tidur yang cukup supaya keesokan hari lu bisa bangun dengan fresh dan energi yang penuh untuk menunjang produktivitas. Dan yang terakhir, gue juga menyarankan lu untuk mengkomunikasikan kondisi yang lu alamin ini ke atasan lu. Kalau misalnya lu ngerasa workload lu sekarang itu terlalu berat, jangan ragu buat berbicara ya ke atasan. Coba siapin alternatif solusi yang win-win gitu, yang nggak merugikan kedua belah pihak. Seperti misalnya lu bisa melakukan penjadwalan ulang tugas-tugas lu, atau lu bisa set priority, atau mungkin bisa melakukan pembagian beban kerja lu dengan tim members yang lain. Dan banyak juga kok perusahaan yang sekarang itu udah mulai peduli ya ke kesehatan mental karyawannya. Dan dengan lu mengkomunikasikan hal ini dengan cara yang baik juga ya tentunya, itu sebenarnya dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung juga buat semuanya. Di akhir video ini gue cuma bilang kalau burnout itu adalah masalah yang nyata ya di dunia kerja. Dan saat ini itu bukan cuma masalah Gen Z aja. Teknologi yang seharusnya ngemudahin hidup kita itu malah menciptakan tekanan baru yang bikin kita sulit bertahan. Tapi daripada kita coba nyalahin generasi tertentu, kita perlu mulai sadar kalau tantangan yang terjadi saat ini itu adalah efek dari perkembangan zaman. Yang paling penting adalah gimana sekarang kita bisa adaptasi nih dan nemuin cara untuk tetap survive di dunia kerja yang semakin kompleks. Karena ingat, lu nggak sendirian dan masalah yang lu alami itu dialami banyak orang dan selalu ada cara untuk mengatasinya.